jabatan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan masih kosong usai pencopotan Budi Gunawan dalam reshuffle Kabinet Merah Putih beberapa waktu lalu. Hingga kini pemerintah belum menyiapkan pengganti. Sementara status Menko Polkam hanya diisi ad interim, namun Presiden Prabowo Subianto pun belum menandatangani surat penetapan pejabat sementaranya. Kondisi ini tentu saja menimbulkan tanda tanya, mengingat posisi Menko Polkam sangat strategis dalam mengkoordinasikan isu politik hingga keamanan nasional. Pemerintah beralasan penunjukan pejabat baru memerlukan pertimbangan matang, sementara sejumlah pihak khawatir kekosongan jabatan definitif berpotensi menghambat koordinasi lintas lembaga, terutama di tengah dinamika politik dan keamanan yang kian kompleks. Publik ini menanti, siapa sosok yang akan dipercaya untuk mengisi kursi strategis Menko Polkam. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya kembali menggelar patroli skala besar sebagai langkah untuk menjamin kenyamanan masyarakat di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada Minggu malam. Patroli skala besar ini sebagai wujud nyata langkah pemulihan penumpukan massa di wilayah hukum Polda Metro Jaya, di mana pasukan yang terdiri dari satuan-satuan kerja yang ada di Polda Metro disiagakan dalam patroli ini. Patroli digelar guna memberikan rasa aman serta perlindungan kepada masyarakat, di mana rencananya patroli seperti ini akan dilakukan secara berkala guna antisipasi terjadinya kembali kerusuhan yang mengakibatkan pengerusakan fasilitas. Ya, seperti kita tahu bahwa Menko Polkam ini merupakan salah satu kursi paling strategis di kabinet karena cukup kompleks ini mengatur koordinasi antara berbagai instansi mulai dari TNI, Polri, intelijen dan lain sebagainya. Sampai saat ini masih tanda tanya nih, kira-kira siapa yang akan menggantikan posisi Menko Polkam karena saat ini juga baru ada ad interim. Kalau bahasa Latin artinya untuk sementara waktu. Bukan magang ya? Bukan magang. Kalau kita mendengarkan pernyataan dari Pak Prabowo Subianto mengatakan ya ini masih tunggu waktu biar kalian tetap semangat. Ini lagi bahas sekolah rakyat kok akhirnya menanyakan Menko Polkam. Masih menjadi misteri. Tentunya kita akan bahas di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini tentunya dengan beberapa narasumber. Sudah hadir bersama kami Ridwan Habib selaku analis kajian intelijen UI. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan juga masih dalam perjalanan kami menunggu Ulta Levenia selaku peneliti dan pengamat keamanan internasional yang masih menuju ke sini ya. Sesaat lagi. Tapi kita akan langsung tanyakan, Mas, perlu nggak sih Pak Presiden Prabowo Subianto secara cepat mengumumkan Menko Polkam yang baru atau sosok Syafri Samsudin juga cukup? Ya, kalau fungsi Menko Polkamnya kan sudah dilaksanakan oleh Pak Menhan ya, Pak Syafri Samsudin. Tapi memang kita memahami bahwa dalam situasi krisis, ini kita anggap krisis ya, karena setelah demonstrasi besar, dalam situasi krisis itu Presiden perlu orang yang sangat bisa dia percaya. Jadi sangat wajar ketika Pak Syafri yang dipilih menjadi Menko Polkam ad interim karena beliau sudah mengenal Pak Prabowo sudah mengenal Pak Syafri lama sekali, sejak mereka masih sama-sama menjadi taruna. Istilahnya kalau Pak Syafri mengangguk aja Pak Prabowo udah paham maknanya apa gitu. Nah, mungkin mencari figur seperti itu Mas Philip yang sekarang belum dapat mungkin ya. Ini sedang dicari, tetapi menurut saya memang kita bekerja dengan waktu karena situasi demonstrasi kemarin juga belum sepenuhnya resolve, belum sepenuhnya tersolusi kan. Dan kita sungguh berharap situasi akan terus membaik dan itu membutuhkan Menko yang bisa melakukan fungsi koordinatif. Tapi kalau juga tadi penjelasan dari Kamarati juga bahwa ini posisi yang cukup strategis, cukup penting begitu. Apakah sosok Syafri Samsudin juga kompeten untuk mengisi ini sejauh ini? Oh ya tentulah Pak Syafri kan memahami secara komprehensif lah dinamika politik dan keamanan. Dan memang hari ini kita juga butuh orang yang punya pengaruh. Karena Menko itu kan dia tidak punya fungsi perintah sebenarnya. Dia fungsinya koordinatif. Yang boleh misalnya, yang boleh memerintah Panglima TNI, yang boleh memerintah Kapolri itu Presiden. Menko itu memberikan fungsi koordinatif gitu. Nah, tapi tetap butuh figur yang bisa diterima oleh BIN, diterima oleh Polri, diterima oleh TNI yang kemudian bisa menyatukan mereka dalam satu gerakan besar, potensi besar gitu.
Ya, kalau berbicara mengenai ad interim kan ini untuk sementara waktu ya Mas ya. Ini sebenarnya posisi yang strategis karena mengkoordinasi berbagai instansi, TNI, Polri, dan juga intelijen. Kalau dari sisi Anda melihatnya nantinya akan ada implikasi apa sih sebenarnya kalau memang jabatan ini juga belum terisi secara definitif? Ya, fungsi ad interim itu bukan kemudian kosong. Dia berarti sudah berjalan. Jadi tapi secara hanya bisa mengambil keputusan secara administrasi saja ya? Oh, tidak juga. Tidak juga. Kalau dia sudah mendapat mandat sebagai Menko Polhukam ad interim, dia boleh melakukan fungsi-fungsi utamanya. Tetapi memang di hari-hari ini kita juga gini Rate, kita butuh Menko itu yang juga bisa memahami situasi kondisi media sosial. Karena hari ini nih kan yang bergerak nih kan adik-adik Gen Z ya. Betul. Jadi kalau istilah kami itu kalau Menko-nya boomer gitu, sementara demonstrannya Gen Z kan nggak paham nih. Ada gap komunikasi. Ada gap. Nah, mungkin kita berharap Menko yang akan dipilih Presiden Prabowo adalah Menko yang tidak harus anak muda sebenarnya, tapi orang yang bisa memahami dinamika, situasi, kegelisahan adik-adik muda ini. Karena kan pasti mereka juga punya tim untuk menyokong data-data tersebut. Tentu, Tidak perlu yang muda-muda seperti itu. Betul, dan Menko kan sebenarnya juga dia tidak bekerja langsung karena dia tidak punya fungsi di provinsi-provinsi. Yang bekerja itu adalah institusi yang dikoordinasi dia. Jadi saat ini kalau Pak Syarif sebagai ad interim, kalau Anda melihatnya sebenarnya bisa juga memiliki legitimasi yang cukup untuk nantinya mengambil keputusan jangka panjang khususnya di bidang politik dan juga keamanan ya. Dalam arti dua kementerian di bawahnya. Oh, sangat cukup, sangat cukup. Pak Syafri kan memang sangat memahami soal Kementerian Pertahanan. Jadi sebenarnya fungsi-fungsi beliau di Menhan ini sudah otomatis running begitu. Jadi kalau kemudian misalnya ini kan kantornya berseberangan ya, beliau berkantor di sampingnya, di samping Kemhan, itu tetap bisa memandu situasi di Kemhan sebenarnya. Tapi kalau kapasitas jadi Pak Indra Syafri sendiri melihatnya sejauh ini bagaimana Mas? Untuk kedepannya apakah memang ini ada kemungkinan dalam tanda kutip diperpanjang atau seperti apa, atau justru dipakemkan jadi Menko Polhukam? Ya, kita coba melihatnya dari psikologi Presiden Prabowo. Ya, kenapa kemudian Pak Syafri Samsudin yang misalnya memimpin jumpa pers pada hari Minggu sore pada saat situasi demonstrasi sudah mulai cooling down, itu satu. Kemudian bagaimana misalnya Pak Syafri itu melaporkan dinamika hariannya kepada Presiden Prabowo. Nah, dari beberapa gestur-gestur itu kita bisa melihat bahwa memang Pak Prabowo dan Pak Syafri ini sudah bonding. Ada kenyamanan. Sudah nyaman, sudah chemistry-nya sudah dapat, sehingga mungkin dugaan kami sih tidak terlalu buru-buru nih untuk mencari pengganti Menko Polhukam, ya, karena memang sekarang sudah bisa ditangani gitu. Akan tetapi memang masyarakat sipil misalnya juga berharap ada figur yang bisa menjadi jembatan nih dari gerakan demonstrasi, gerakan masyarakat sipil dengan pemerintah. Nah, figur itu bisa saja kemudian nanti Menko Polhukamnya diambil dari sipil. Pak Syafri sudah sipil karena purnawirawan, tapi kan latar belakangnya militer gitu. Mungkin bisa diambil dari sipil murni misalnya. Jadi kalau menurut Anda dari sipil murni, bukan dari militer, kepolisian, atau dari partai politik begitu Mas? Ya, tentu saja itu hak prerogatif Presiden ya. Tetapi faktornya tiga. Pertama, dia harus bisa memanage krisis. Jadi dia harus orang yang dikenal lama oleh Presiden. Karena situasinya ini butuh orang yang bisa dipercaya. Yang kedua, dia dekat dengan Gen Z, dekat dengan media sosial, dekat dengan situasi dinamika hari ini, netizen gitu ya. Kasarnya HP-nya ada TikTok-nya nggak gitu. Gampangnya gitu. Ada aplikasi TikTok. Di HP-nya ada aplikasi TikTok nggak kan gitu. Nah, yang ketiga, dia harus punya leverage. Dia harus punya pengaruh di mata Kepala BIN, di mata Kapolri, di mata Panglima TNI. Jadi dia harus punya CV, harus punya rekam jejak, misalnya mantan pejabat negara, mantan menteri, atau apa, sehingga kemudian dari tiga-tiga ini bisa inline. Nah, yang terakhir tadi misalnya Pak Prabowo berkenan, bisa saja diambil dari sipil. Dari nama-nama yang sudah muncul ke publik, Mahfud MD dan lain sebagainya, Anda melihatnya bagaimana? Aku nggak tahu, aku belum pernah lihat HP-nya Pak Mahfud ada TikTok-nya apa enggak ya. Tapi maksudku mungkin saja ada pembicaraan-pembicaraan itu kan. Pak Prabowo misalnya dulu waktu masih menjadi Menteri Pertahanan sering mengundang Mas Andi Wijayanto, saat itu Gubernur Lemhanas, untuk makan siang diskusi soal masalah-masalah terkini. Dan kalau Mas Andi aku tahu tuh HP-nya ada TikTok-nya gitu. Ya bisa saja orang-orang begini sipil murni yang punya kapabilitas tentang
pertahanan, keamanan, politik, mungkin saja akan dilirik oleh Presiden. Gitu. Nah, kita juga masih menunggu ya bagaimana kemudian ada nama-nama. Kalau kita melihat bagaimana yang cukup sulit kan artinya kan untuk menarik garis ya artinya dari Gen Z, kemudian ada kebutuhan-kebutuhan untuk kepentingan politiknya juga seperti itu. Ini posisinya seperti apa kira-kira, Mas, nanti ke depannya? Tapi tahan dulu ya, nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.